Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Kuslina di channel Kuslina Geo. Pada video kali ini saya akan membahas tentang siklus hidrologi atau siklus air. Siklus hidrologi atau siklus air atau nama lainnya daur air adalah siklus air yang tidak berkesudahan dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer, atau bisa dikatakan perputaran air. Proses siklus hidrologi atau tahapan proses siklus hidrologi sebagai berikut: evaporasi atau penguapan, kemudian kondensasi atau proses pembentukan menjadi awan, kemudian presipitasi atau hujan atau turunnya butir-butir air ke permukaan bumi, kemudian infiltrasi atau proses masuknya air ke dalam tanah, dan yang terakhir runoff atau aliran permukaan. Jenis-jenis siklus hidrologi sebagai berikut. Siklus hidrologi dibagi menjadi 3, siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Yang pertama, siklus pendek. Siklus hidrologi pendek adalah air laut yang menguap menjadi gas, berkondensasi menjadi awan, dan hujan yang jatuh ke laut, atau bisa dikatakan turunnya hujan atau presipitasi masih di lautan, awan tidak tergerak jauh sampai ke daratan. Yang kedua, siklus sedang. Siklus hidrologi sedang yaitu air laut menguap menjadi gas, mengkondensasi, dibawa angin, membentuk awan di atas daratan, jatuh sebagai hujan, lalu meresap ke tanah hingga akhirnya masuk ke sungai dan mengalir kembali ke laut. Dan yang ketiga, siklus panjang. Siklus hidrologi panjang adalah air laut menguap menjadi gas, kemudian membentuk kristal-kristal es di atas laut, di bawah angin ke daratan sampai ke pegunungan, dan jatuh sebagai salju yang membentuk gletser, masuk ke sungai, lalu kembali ke laut. Berikut komponen siklus hidrologi. Yang pertama, evaporasi. Yang kedua, transpirasi. Yang ketiga, evapotranspirasi. Yang keempat, kondensasi. Yang kelima, adveksi. Yang keenam, presipitasi. Yang ketujuh, runoff. Yang kedelapan, infiltrasi. Yang kesembilan, intersepsi. Dan yang kesepuluh, perkolasi. Yang pertama, evaporasi. Evaporasi atau nama lainnya penguapan ya. Pengertiannya, proses perubahan molekul cair menjadi molekul gas, maka air berubah menjadi uap. Yang kedua, transpirasi, yaitu penguapan yang terjadi pada bagian tubuh makhluk hidup, khususnya tumbuhan, atau bisa dikatakan penguapan yang berasal dari daun-daun di tumbuhan. Air yang terdapat pada daun di tumbuhan. Yang ketiga, evapotranspirasi. Ini merupakan suatu tahap penguapan yang mana molekul cair yang menguap ialah seluruh air dan jaringan makhluk hidup, atau bisa dikatakan gabungan antara evaporasi dan transpirasi. Yang keempat, kondensasi, yaitu air yang telah menguap berubah menjadi awan. Yang kelima, adveksi, yaitu perpindahan awan dari satu titik ke titik lainnya, atau dikatakan awan di langit menyebar. Yang keenam, presipitasi, yaitu proses perubahan uap air yang ada di awan berubah menjadi butiran air atau es berwujud peristiwa hujan. Yang ketujuh, runoff atau aliran permukaan, yaitu air hujan yang telah turun akan bergerak mengalir di permukaan secara horizontal. Yang kedelapan, infiltrasi, yaitu air hujan yang telah turun akan meresap ke dalam tanah bergerak secara vertikal. Yang kesembilan, intersepsi, yaitu air hujan yang telah turun akan bergerak di bagian pohon dari daun, ranting, batang, sampai akar dan masuk ke dalam tanah. Dan yang ke-10, perkolasi atau pergerakan air di dalam tanah yang bergerak secara horizontal. Cukup sekian informasi yang dapat disampaikan. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar.
Terima kasih, semoga informasinya bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.